Masjid di Amerika tetap utuh, meski seluruh kota ludes terbakar. Ketika kebakaran dahsyat melanda Los Angeles, hampir seluruh kota berubah menjadi abu, kecuali sebuah masjid kecil bernama Al-Quda yang tetap utuh seperti tidak tersentuh api. Keajaiban ini memancing perhatian luas dari media, masyarakat, dan berbagai komunitas lintas agama. Farid, imam masjid yang penuh dedikasi, mendapati dirinya berada di tengah perhatian yang tidak diinginkannya. Namun, ia segera menyadari bahwa masjid ini menyimpan rahasia sejarah yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Sebelum menikmati cerita ini, mari kita bersama-sama mengirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai bentuk rasa cinta dan penghormatan kita. Selamat menonton. Masjid di Amerika tetap utuh meski seluruh kota ludes terbakar. Kota Los Angeles, dengan gedung-gedung pencakar langitnya yang megah dan jalanan yang tak pernah sepi, berubah menjadi neraka dalam semalam. Sebuah kebakaran hebat melanda kota itu, melahap hampir seluruh wilayahnya. Ribuan rumah, bisnis, dan landmark ikonik Los Angeles berubah menjadi abu. Asap hitam tebal membumbung ke langit, memburamkan matahari selama berhari-hari. Di tengah kehancuran itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Sebuah masjid kecil di sudut jalan yang tak terlalu terkenal tetap berdiri utuh. Masjid Al-Quda, yang biasanya hanya dikunjungi oleh segelintir jamaah setiap harinya, kini menjadi perhatian seluruh dunia. Di saat gedung-gedung di sekitarnya hancur dan hangus terbakar, masjid itu bahkan tidak tergores api sedikit pun. Farid, seorang imam muda di Masjid Al-Quda, masih mengingat jelas malam itu. Ia sedang duduk di ruang utama masjid, menyelesaikan doa malam ketika bau asap mulai menyusup ke dalam. Beberapa jamaah yang hadir malam itu juga merasakannya. Farid segera keluar untuk melihat apa yang terjadi. Di kejauhan, ia bisa melihat kobaran api besar yang semakin mendekat. Angin malam yang kencang mempercepat penyebaran api, membuatnya mustahil untuk dipadamkan. Penduduk sekitar berlarian dalam kepanikan, berusaha menyelamatkan apa yang bisa mereka bawa. Pak Imam, kita harus pergi. Faisal, salah satu jemaah yang setia. Farid memandang masjid kecil itu. Baginya, tempat ini bukan hanya bangunan, tapi juga simbol persatuan dan harapan. Namun, melihat situasi yang berbahaya, ia tahu tidak ada pilihan lain. Kita harus evakuasi. Ayo, kita pastikan semua orang aman dulu, jawab Farid. Mereka meninggalkan masjid dengan hati berat. Tidak yakin apa yang akan terjadi selanjutnya. Keajaiban terungkap. Keesokan paginya, setelah api mulai padam, Farid dan beberapa jamaah kembali untuk melihat apa yang tersisa. Mata mereka terbelalak saat melihat masjid itu tetap berdiri utuh, sementara semua bangunan di sekitarnya telah menjadi puing-puing. Pohon-pohon di sekitar masjid hangus, namun bangunan itu seperti tersentuh oleh api. Ini tidak mungkin, bisik Faisal. Suaranya gemetar antara kagum dan bingung. Berita tentang masjid yang selamat dari kebakaran besar itu dengan cepat menyebar. Media lokal dan internasional datang untuk meliput. Para ahli kebakaran, arsitek, dan ilmuwan mencoba mencari penjelasan logis. Bangunannya terbuat dari bahan tahan api, hanya seorang reporter. Tidak, ini bukan biasa, jawab Farid. Ada sistem penyemprot air otomatis, banyak yang lain. Farid hanya menggeleng. Masjid itu sederhana, dibangun oleh komunitas muslim lokal dengan bahan seadanya. Tidak ada teknologi canggih atau fitur khusus yang melindunginya. Beberapa hari setelah kejadian itu, tim peneliti dikirim ke lokasi. Mereka mengamati setiap sudut masjid, memeriksa struktur bangunan, kondisi lingkungan, dan pola penyebaran api. Namun, hasilnya tetap membingungkan. Secara ilmiah, ini tidak masuk akal, kata Dr. Jenkins, seorang ahli kebakaran. Panas dari kebakaran sebesar ini seharusnya cukup untuk melumerkan logam, apalagi kayu. Api masjid ini bahkan tidak hangus sedikit pun. Warga sekitar pun memberikan pendapat mereka. Ada yang menganggap ini sebagai tanda keberkahan, ada juga yang skeptis dan beranggapan ini hanya kebetulan. Namun, satu hal yang pasti, masjid itu kini menjadi simbol harapan di tengah kehancuran. Masjid yang mengundang perhatian dunia. Dalam waktu singkat, Masjid Al-Quda menjadi pusat perhatian. Orang-orang dari berbagai agama dan latar belakang datang untuk melihat sendiri keajaiban ini. Beberapa datang untuk berdoa, sementara yang lain hanya ingin menyaksikan langsung
apa yang dianggap sebagai keajaiban modern. Di sisi lain, Farid dan komunitas Muslim lokal merasa kewalahan. Mereka tidak terbiasa dengan perhatian sebesar ini. Kami hanya ingin masjid ini menjadi tempat ibadah dan komunitas, ujar Farid kepada seorang wartawan. Namun, Farid juga menyadari bahwa perhatian ini bisa menjadi peluang untuk memperkenalkan Islam kepada masyarakat luas. Dia mulai mengadakan tur masjid, menjelaskan sejarahnya, dan menyampaikan pesan perdamaian kepada para pengunjung. Awal dari perubahan besar. Sementara itu, kota Los Angeles perlahan-lahan mulai membangun kembali. Warga yang kehilangan rumah dan pekerjaan bekerja keras untuk memulai hidup baru. Masjid Al-Huda yang tetap berdiri di tengah kehancuran menjadi pusat bantuan bagi mereka yang membutuhkan. Setiap hari, masjid itu dipenuhi oleh sukarelawan yang mendistribusikan makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Orang-orang dari berbagai agama bergabung untuk membantu, melupakan perbedaan mereka demi tujuan yang lebih besar. Farid merasa bersyukur melihat bagaimana masjid itu menjadi simbol persatuan. Namun, ia juga tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Di balik perhatian yang positif, ada juga pihak-pihak yang mempertanyakan integritas mereka. Di tengah upaya membangun kembali kota, muncul pertanyaan besar, apa yang sebenarnya terjadi pada masjid itu? Apakah ini benar-benar keajaiban? Atau ada penjelasan yang belum ditemukan? Farid dan komunitasnya harus menghadapi berbagai tantangan baru. Mereka harus membuktikan bahwa keberadaan masjid itu bukan hanya tentang bangunan yang utuh, tetapi juga tentang nilai-nilai yang mereka junjung tinggi. Persatuan, kedamaian, dan saling membantu. Cerita tentang masjid di Los Angeles ini baru saja dimulai. Banyak misteri yang belum terpecahkan, banyak hubungan yang harus dibangun, banyak pelajaran yang harus dipetik. Setelah kebakaran dahsyat yang melanda Los Angeles, Masjid Al-Huda menjadi pusat perhatian dunia. Bangunan yang tetap utuh di tengah kehancuran ini menarik berbagai kalangan untuk datang dan melihat langsung keajaiban tersebut. Farid, sang imam muda, bersama komunitas Muslim setempat berusaha memanfaatkan momentum ini untuk menyebarkan pesan perdamaian dan persatuan. Setiap hari, masjid dipenuhi oleh pengunjung dari berbagai latar belakang. Beberapa datang untuk berdoa, sementara yang lain ingin mengetahui lebih dalam tentang Islam. Farid dan para sukarelawan dengan sabar menjawab pertanyaan, memberikan tur singkat, dan menjelaskan nilai-nilai yang dianut dalam ajaran Islam. Mereka berharap melalui interaksi ini dapat membangun jembatan pemahaman antara komunitas Muslim dan masyarakat luas. Tantangan dan harapan. Namun, tidak semua pihak menyambut baik perhatian yang diterima Masjid Al-Huda. Beberapa kelompok skeptis mempertanyakan keutuhan masjid tersebut, bahkan menuduh adanya rekayasa atau konspirasi di balik peristiwa ini. Farid menyadari bahwa tantangan ini harus dihadapi dengan bijaksana. Kita harus tetap tenang dan terus menunjukkan akhlak yang baik, ujar Farid dalam sebuah pertemuan komunitas. Biarkan tindakan kita menjadi bukti dari niat tulus kita. Sementara itu, upaya rekonstruksi kota Los Angeles terus berjalan. Masjid Al-Huda berperan aktif dalam membantu korban kebakaran, tanpa memandang latar belakang agama atau etnis. Mereka mendistribusikan makanan, pakaian, dan kebutuhan dasar lainnya kepada siapa saja yang membutuhkan. Tindakan ini mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan dan membantu meredakan ketegangan yang muncul. Misteri yang belum terpecahkan. Di balik semua aktivitas tersebut, misteri mengenai keutuhan Masjid Al-Huda masih menjadi perbincangan. Para ilmuwan dan peneliti belum menemukan penjelasan logis yang memadai. Beberapa teori diajukan, mulai dari faktor arsitektur hingga fenomena alam yang langka. Namun, belum ada yang dapat dibuktikan secara meyakinkan. Farid sendiri memilih untuk tidak terlalu fokus pada misteri ini. Baginya, yang terpenting adalah bagaimana masjid ini dapat menjadi sumber kebaikan bagi semua orang. Namun, ia tidak menutup kemungkinan bahwa ada hikmah di balik peristiwa ini yang belum mereka pahami sepenuhnya. Dengan semakin banyaknya perhatian yang diterima, Masjid Al-Huda memutuskan untuk memperluas program-programnya. Mereka merencanakan kelas-kelas pendidikan, diskusi lintas agama,
dan kegiatan sosial lainnya yang dapat mempererat hubungan antar komunitas. Farid berharap melalui inisiatif ini, masjid dapat menjadi pusat pembelajaran dan persatuan di tengah keragaman masyarakat Los Angeles. Namun, di tengah upaya tersebut, muncul tantangan baru. Beberapa pihak eksternal mencoba memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi atau politik. Farid dan komunitasnya harus berhati-hati dalam menjaga integritas dan niat awal mereka agar tidak terjebak dalam permainan yang dapat merusak reputasi masjid. Pertemuan dengan tokoh agama lain. Suatu hari, Farid menerima undangan untuk bertemu dengan pemimpin komunitas agama lain di Los Angeles. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas kerjasama dalam upaya rekonstruksi dan memperkuat toleransi antar umat beragama. Farid melihat ini sebagai kesempatan emas untuk memperluas jaringan dan menyebarkan pesan perdamaian. Dalam pertemuan tersebut, hadir Pastor John dari gereja setempat dan Rabbi David dari sinagoga dekat. Mereka berdiskusi tentang berbagai inisiatif yang dapat dilakukan bersama, seperti program bantuan sosial, dialog antar agama, dan kegiatan budaya yang dapat mempererat hubungan antar komunitas. Kita semua terdampak oleh rencana ini, ujar Pastor John. Saatnya kita bersatu dan menunjukkan bahwa kasih sayang melampaui perbedaan. Rabbi David menambahkan, dengan bekerja bersama, kita dapat membangun kembali kota ini menjadi tempat yang lebih baik bagi semua orang. Farid setuju dan merasa optimis bahwa kerjasama ini akan membawa dampak positif bagi masyarakat luas. Ancaman dari kelompok ekstrem. Namun, di balik upaya positif tersebut, muncul ancaman dari kelompok ekstrem yang tidak senang melihat kerjasama antaragama. Mereka mengirim pesan-pesan intimidasi dan mencoba menebar ketakutan di kalangan komunitas. Farid dan rekan-rekannya menyadari bahwa tantangan ini serius dan perlu dihadapi dengan tegas. Mereka meningkatkan keamanan di sekitar masjid dan berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk memastikan keselamatan semua orang. Selain itu, mereka juga mengadakan pertemuan internal untuk membahas strategi dalam menghadapi ancaman tersebut tanpa harus menghentikan kegiatan positif yang telah berjalan. Kekuatan dalam persatuan. Di tengah tekanan dan ancaman, komunitas Masjid Al-Huda tetap teguh pada prinsip mereka. Mereka percaya bahwa dengan bersatu dan terus melakukan kebaikan, mereka dapat mengatasi segala rintangan. Dukungan dari komunitas lain dan masyarakat luas semakin memperkuat tekad mereka untuk melanjutkan misi perdamaian dan persatuan. Jejak masa lalu yang tersembunyi, surat misterius di masjid. Suatu pagi, Farid menerima sepucuk surat misterius yang diletakkan di mimbar Masjid Al-Huda. Surat itu ditulis tangan diam tinta yang hampir memudar. Berisi pesan aneh, kota ini menyimpan rahasia yang terlupakan. Masjid ini adalah kunci dari sesuatu yang lebih besar. Farid bingung, tetapi ia memutuskan untuk tidak langsung membicarakan ini kepada jamaah agar tidak menimbulkan keresahan. Diskusi dengan Dewan Masjid. Farid membawa surat itu ke pertemuan Dewan Masjid. Beberapa anggota menganggap itu hanya surat iseng, sementara yang lain merasa ada sesuatu yang serius di baliknya. Seorang anggota senior, Pak Abdullah, yang sudah lama tinggal di Los Angeles, menceritakan bahwa masjid ini dibangun di atas tanah yang dulunya digunakan oleh komunitas asli Amerika sebagai tempat suci. Penelusuran sejarah tanah masjid. Farid memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Bersama salah satu jamaah yang bekerja sebagai peneliti sejarah, mereka pergi ke perpustakaan kota untuk mencari arsip lama. Mereka menemukan bahwa lokasi Masjid Al-Huda dulu adalah tanah milik suku Tompa, penduduk asli wilayah Los Angeles yang percaya bahwa tempat itu adalah pusat energi alam yang kuat. Kunjungan ke komunitas asli Amerika. Farid memutuskan untuk mengunjungi komunitas suku Tompa yang masih ada. Ia bertemu dengan seorang tetua bernama Martha yang menyambutnya dengan ramah. Martha bercerita tentang sejarah tempat itu, bagaimana tanah tersebut diyakini memiliki energi pelindung yang membawa kedamaian. Namun, ia juga memperingatkan bahwa tanah itu harus dihormati, karena ketidakhormatan bisa membawa masalah besar. Perhatian media yang berlebihan. Saat informasi tentang sejarah masjid mulai bocor ke publik,
Media kembali memusatkan perhatian pada Masjid Al-Huda. Berita tentang tanah ajaib menyebar luas, mengundang rasa penasaran banyak orang. Namun, hal ini juga memicu munculnya pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi, seperti investor properti yang mencoba membeli tanah tersebut. Konflik internal di komunitas masjid. Perhatian yang terus-menerus mulai memecah belah komunitas masjid. Beberapa anggota merasa masjid sebaiknya tetap fokus pada kegiatan spiritual dan sosial, sementara yang lain ingin memanfaatkan perhatian ini untuk menggalang dana besar-besaran. Farid harus bekerja keras untuk menyatukan kembali visi komunitasnya. Tekanan dari pihak eksternal. Sementara itu, tekanan dari luar semakin besar. Beberapa kelompok ekstrem yang sebelumnya menebar ancaman, kini menggunakan isu tanah masjid untuk menyebarkan teori konspirasi. Farid menghadapi dilema. Apakah ia harus membuka semua informasi yang ia temukan, atau tetap menjaga beberapa hal sebagai rahasia komunitas? Suatu malam saat sedang melakukan renovasi kecil di bagian belakang masjid, seorang pekerja menemukan pintu kecil yang tersembunyi di balik dinding. Pintu itu mengarah ke lorong bawah tanah yang panjang dan gelap. Farid dan beberapa jamaah memutuskan untuk menyelidiki lorong itu. Di ujungnya, mereka menemukan ruangan kosong yang dipenuhi ukiran simbol-simbol kuno yang tidak mereka mengerti. Bantuan dari seorang arkeolog. Farid meminta bantuan seorang arkeolog terkenal dari universitas lokal, Dr. Helena, untuk memeriksa ukiran tersebut. Helena menemukan bahwa simbol-simbol itu adalah gabungan dari budaya Tongpa dan pengaruh Islam kuno yang menunjukkan adanya interaksi budaya yang tidak terkabat dalam sejarah. Misteri baru yang terungkap. Penemuan ini membuka misteri baru. Dr. Helena percaya bahwa Masjid Al-Huda mungkin dibangun di atas fondasi bangunan kuno yang pernah menjadi pertemuan budaya antara penduduk asli dan pedagang Muslim yang datang dari Timur Tengah berabad-abad lalu. Reid dan komunitas mulai menyadari bahwa masjid mereka mungkin memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar tempat ibadah. Ancaman terhadap masjid. Ketika berita tentang lorong dan ukiran kuno tersebar, investor dan kelompok tertentu mencoba mengklaim tanah masjid sebagai situs sejarah yang dapat mengubah status kepemilikannya. Komunitas masjid harus berjuang keras untuk melindungi tanah mereka dari ancaman ini. Penyatuan komunitas yang lebih luas. Di tengah tekanan ini, Farid menggalang dukungan dari komunitas lintas agama dan komunitas asli Amerika. Mereka bersama-sama mengajukan petisi untuk melindungi masjid sebagai simbol persatuan dan keberagaman di kota Los Angeles. Persatuan melawan ancaman. Dalam sebuah acara besar, komunitas Muslim, Kristen, Yahudi, dan suku Tongfa berkumpul di Masjid Al-Huda untuk menunjukkan solidaritas mereka. Acara ini menjadi momen bersejarah yang memperkuat semangat persatuan di tengah perbedaan. Kemenangan yang belum selesai. Pada akhirnya, komunitas masjid berhasil mempertahankan tanah mereka. Namun, Farid tahu bahwa ini baru permulaan. Masjid Al-Huda ini bukan hanya simbol keajaiban, tetapi juga simbol perjuangan bersejarah yang perlu terus dijaga. Babak baru dimulai. Dengan dukungan yang lebih besar dari berbagai komunitas, Farid bertekad untuk menggali lebih dalam tentang sejarah masjid dan melanjutkan perjuangan untuk menjadikannya pusat perdamaian, pendidikan, dan kolaborasi lintas budaya di Los Angeles. Peningkatan tekanan eksternal. Seiring semakin luasnya pemberitaan tentang Masjid Al-Huda, tekanan eksternal mencapai puncak. Para investor properti mengajukan gugatan hukum untuk merebut tanah masjid dengan alasan sebagai situs sejarah nasional. Kelompok ekstremis terus menyebarkan propaganda yang mengaburkan fakta. Farid dan komunitas masjid harus bersiap menghadapi ancaman hukum yang lebih besar dari sebelumnya. Penyatuan komunitas untuk pertahanan. Dalam menghadapi situasi yang semakin kompleks, Farid memanggil semua anggota komunitas lintas agama dan komunitas asli Amerika untuk bergabung dalam pertemuan besar. Dengan semangat persatuan, mereka sepakat untuk menggalang dukungan publik melalui kampanye besar-besaran, menyoroti pentingnya masjid sebagai simbol harmoni di tengah keberagaman Los Angeles. Penemuan baru di lorong rahasia. Di tengah persiapan pertahanan hukum, Farid bersama Dr. Helena dan tim arkeolog melanjutkan eksplorasi lorong bawah tanah.
Mereka menemukan sebuah ruangan yang lebih besar, dengan ukiran yang menggambarkan perjalanan para pedagang Muslim dari Timur Tengah yang membawa nilai-nilai damai dan perdagangan ke benua Amerika berabad-abad lalu. Ukiran itu juga menunjukkan simbol persatuan yang menegaskan hubungan harmonis dengan suku Tongvar. Di simbol persatuan, Farid dan Dr. Helena menganalisis lebih dalam simbol-simbol yang ditemukan. Mereka menemukan pesan tersembunyi yang berbunyi, "Damai ada di sini ketika kita saling memahami dan menghormati." Pesan ini menjadi titik balik bagi Farid, yang merasa bahwa Masjid Al-Huda telah lama menjadi simbol pesan universal tersebut. Hari persidangan akhirnya tiba. Di ruang pengadilan yang penuh sesak, tim pengacara komunitas masjid menghadapi argumen dari para investor yang mengklaim bahwa masjid harus dijadikan situs sejarah nasional, yang berarti tanahnya akan berpindah tangan. Farid dan komunitas lintas agama bersatu dalam memberikan kesaksian tentang pentingnya masjid sebagai pusat spiritual dan sosial masyarakat Los Angeles. Kemenangan yang bersejarah. Pengadilan memutuskan untuk mempertahankan tanah Masjid Al-Huda di bawah kepemilikan komunitas Muslim. Hakim menegaskan bahwa masjid tersebut adalah simbol persatuan dan keberagaman, serta mengakui pentingnya peran masjid dalam sejarah modern Los Angeles. Suasana haru menyelimuti ruang sidang, dengan semua komunitas yang mendukung masjid merayakan kemenangan bersama. Proyek perdamaian baru. Setelah kemenangan ini, Farid meluncurkan proyek besar-besaran untuk menjadikan Masjid Al-Huda sebagai pusat perdamaian dunia. Proyek ini melibatkan dialog lintas agama, program edukasi tentang sejarah suku asli Amerika, dan inisiatif sosial untuk membantu komunitas yang kurang mampu di Los Angeles. Simbol keajaiban yang terjaga. Masjid Al-Huda tidak hanya menjadi simbol keajaiban karena selamat dari kebakaran besar, tetapi juga simbol keajaiban dalam menyatukan berbagai komunitas. Wisatawan dari seluruh dunia datang untuk belajar tentang sejarah masjid dan kisah perjuangan komunitasnya. Di suatu sore yang tenang, Farid berdiri di halaman masjid, memandangi para anak muda yang tertawa bersama, orang-orang dari berbagai agama yang saling berbagi cerita, dan tetua suku Tongva yang sedang memberikan pelajaran sejarah kepada anak-anak. Ia merasa bahwa pesan persatuan dari simbol kuno yang ditemukan di lorong bawah tanah ini hidup dalam komunitas mereka. Akhir yang memulai babak baru. Kisah Masjid Al-Huda berakhir dengan kebangkitan baru, bukan sebagai misteri yang tidak terpecahkan, tetapi sebagai cerminan dari apa yang bisa dicapai manusia ketika mereka bersatu, menghormati, dan memahami satu sama lain. Meski perjuangan masih panjang, Farid dan komunitas masjid yakin bahwa masa depan mereka akan terus membawa pesan damai untuk dunia. Masjid Al-Huda tetap berdiri tegak, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi sebagai mercusuar perdamaian dan simbol keajaiban di tengah Los Angeles. Rahasia tanahnya mungkin tidak sepenuhnya terungkap, tetapi maknanya menjadi jelas. Di sanalah tempat di mana hati dan jiwa manusia dapat menyatu, melampaui batas status perbedaan. Farid memandang ke arah Masjid Al-Huda, yang kini berdiri kokoh tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi sebagai simbol persatuan dan harapan di tengah keberagaman Los Angeles. Cahaya senja memantulkan keindahan masjid, seolah menyampaikan pesan damai kepada dunia. Di dalam hati, Farid tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang mempertahankan bangunan, melainkan tentang menjaga semangat kebersamaan yang telah mereka bangun bersama. Dengan suara lembut, ia berkata kepada komunitas yang berkumpul, "Perjuangan kita bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa depan yang lebih baik bagi semua. Semoga kita terus menjadi cahaya di tengah kegelapan, membawa pesan damai dan cinta bagi siapa saja yang datang ke tempat ini." Farid tersenyum penuh syukur dan melangkah memasuki masjid untuk salat maghrib. Diikuti oleh komunitasnya yang kini lebih bersatu dari sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.